Perkenalkan, nama saya Erika Wahyudi Prasetya dari Prodi Teknik Mesin. Saya di sini akan mempresentasikan hasil dari esai saya yang bertema perkembangan mobil listrik di Indonesia. Perkembangan mobil listrik di Indonesia yang sebelumnya dianggap sebagai mimpi masa depan, kini terus berkembang dalam beberapa dekade terakhir sehingga menjadi kenyataan yang semakin mendominasi pasar otomotif global. Salah satu pemicunya perubahan tersebut adalah krisis energi fosil dan kekhawatiran global terkait polusi yang diakibatkan kendaraan berbahan bakar. Untuk latar belakang, saat ini Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat dunia dan terbesar ke-16 ekonomi dalam produk domestik. Seiring dengan pertumbuhan percepatan ekonomi Indonesia, semakin banyak kendaraan dan bahan bakar yang dibutuhkan masyarakat. Di sisi lain, Indonesia mengalami berbagai kendala ekologis. Merilis data kualitas udara dari 117 negara di dunia untuk tahun 2021 dan menyatakan bahwa Indonesia menduduki peringkat ke-17 sebagai negara paling tercemar di dunia. Indonesia merupakan pasar otomotif terbesar di Asia Tenggara dan menempati peringkat kedua pusat produksi terbesar di kawasan ini setelah Thailand. Pengertian mobil listrik. Mobil listrik adalah mobil yang digerakkan dengan motor listrik. Mobil ini digerakkan oleh energi listrik yang disimpan dalam baterai atau tempat penyimpan energi lainnya. Mobil listrik digolongkan menjadi tiga, yaitu hybrid electric fuel cells, kedua plug-in electric fuel cells, ketiga baterai electric fuel cells. Tantangan perkembangan mobil listrik di Indonesia. Meskipun prospek mobil listrik sangat menjanjikan, ada beberapa tantangan yang harus diatasi dalam mengembangkan pasar mobil listrik di Indonesia, yaitu infrastruktur pengisian dan harga yang tinggi. Untuk infrastruktur pengisian, dikarenakan mobil tersebut sangat mahal dalam pengisian baterai ataupun terlalu rumit daripada mengisi baterai untuk mobil yang bermesin fosil. Dan mengapa harga tinggi? Karena mobil listrik ini adalah mobil yang baru saja rilis, masih tergolong baru di tahun 2020 ke atas. Apalagi desain interiornya yang cukup bagus dan sangat menarik untuk dimiliki. Jadi hanya beberapa orang atau orang yang golongan tinggi saja yang mampu membeli mobil ini, karena mobil ini berkisaran harga 250 ke atas, 250 juta ke atas. Nah, dalam infrastruktur pengisian, salah satu hambatan terbesar adalah menurut Tri Setioko, tantangan bagi mobil listrik di Indonesia adalah kurangnya infrastruktur stasiun mobil pengisian dan standar terkait mobil listrik. Berdasarkan data hingga 2021, Direktorat Jenderal Ketenagaan Listrik, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, terdapat 148 charging station yang tersebar di 120 lokasi. Antara lain, Jakarta terdapat 74 unit, Jawa Timur dan Bali 23 unit, Jawa Barat 18 unit, Banten 15 unit, Jawa Tengah 13 unit, Sumatera 3 unit, Sulawesi 1 unit, dan Maluku 4 unit. Dapat dari kurangnya infrastruktur pengisian sangat vital menganalisis hubungan antara infrastruktur pengisian daya dan adopsi kendaraan listrik di berbagai negara. Hasil studi menunjukkan hal itu membangun stasiun pengisian daya untuk setiap 100.000 penduduk dapat memberikan dampak 2 kali lipat
terhadap pasar kendaraan listrik suatu negara, berbagi dari insentif keuangan $1.000 pada konsumen. Mengapa harga tinggi? Menurut Yohannes Nawawi, Ketua Asosiasi Industri Otomotif Indonesia, dalam postingan berita di Gaikindo, alasan terbesar lambatnya pertumbuhan tersebut menurut Nawawi adalah mahalnya harga kendaraan listrik. Data menunjukkan bahwa 82,3% orang ingin membeli mobil di bawah 400 juta rupiah. Namun, harga tersebut belum dapat dicapai karena saat ini belum ada mobil listrik yang lebih rendah dari 400 juta rupiah. Saat ini, yang paling banyak irit adalah Nissan Kicks dengan harga kisaran 450 juta rupiah. Walau begitu, penelitian yang sama menunjukkan bahwa terdapat minat yang cukup baik di masyarakat terkait pembelian mobil listrik, di mana dari 209 terdapat 191 atau sekitar 91% peserta yang ingin memiliki minat membeli mobil listrik. Mobil listrik masih dianggap mahal oleh banyak orang di Indonesia. Harga baterai yang relatif tinggi menjadi salah satu alasan penyebabnya. Meskipun intensif dari pemerintah dalam bentuk pembebasan pajak, harga mobil listrik ini masih jauh di atas kendaraan bertenaga bahan bakar fosil. Ini membatasi akses kendaraan listrik kepada kelompok ekonomi yang menengah ke bawah. Upaya pemerintah dalam mendukung mobil listrik. Pemerintah Indonesia telah mengambil beberapa langkah untuk mendukung perkembangan mobil listrik di negara ini. Salah satu langkah pentingnya adalah pembebasan pajak impor untuk kendaraan mobil listrik. Ini bertujuan untuk menurunkan harga dan mendorong adopsi mobil listrik. Selain itu, pemerintah juga memberikan insentif bagi produsen lokal yang ingin memproduksi komponen mobil listrik di dalam negeri dan membatasi jumlah ekspor sumber daya pembuatan baterai seperti titanium dan nikel. Beberapa kebijakan hukum juga ditetapkan untuk mendukung perkembangan mobil listrik. Antara lain, yang pertama, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2020 tentang penyediaan sarana pengisian listrik atau motor listrik berbasis baterai kendaraan. Yang kedua adalah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk jalan transportasi. Pemerintah mendorong pengembangan industri teknologi mobil listrik. Selain itu, pemerintah juga berkomitmen untuk memperluas infrastruktur pengisian seperti yang disebutkan sebelumnya, membangun 148 charging station di 120 lokasi di Indonesia. Pemerintah juga mengembangkan 39 regulasi yang lebih jelas terkait standar keamanan dan emisi untuk mobil listrik. Ini semua merupakan langkah positif untuk mencapaikan lingkungan yang lebih kondusif bagi perkembangan mobil listrik di Indonesia. Dapat kita menarik kesimpulan bahwa perkembangan mobil listrik di Indonesia menjanjikan potensi besar untuk mengubah masa depan mobilitas dan lingkungan di negara ini. Meskipun masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi, upaya dari pemerintah dan pelaku industri menunjukkan komitmen untuk mengadopsi teknologi ramah lingkungan ini dengan infrastruktur pengisian yang memadai, harga yang terjangkau, dan dukungan dari pemerintah. Mobil listrik dapat menjadi pilihan utama bagi masyarakat Indonesia dalam beberapa waktu mendatang. Sekian dari saya presentasi ini. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih.